Orang itulah yang merubah nikmat itu dengan perbuatan mereka. Sebenarnya Allah sudah mau kasih engkau 1 ekor kambing hari ini. Tapi karena perbuatan maksiat dosamu, kambingmu yang ada malah mati. Zalika bi anna Allah lam yakum mughayyiran ni'matan an'amaha ala qaumin. Allah sudah berikan nikmat. Ini aku kasih engkau 1 nikmat. Nih. Hatta yughayyiru bi anfusihim. Mereka sendiri yang merubah nikmat itu menjadi hilang. Tak jadi ku kasih, kata Allah. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Apakah takdir bisa dirubah? La yaruddul qada illa doa. Tak ada yang bisa merubah takdir kecuali doa. Jika ada, takdir seperti apa yang bisa dirubah itu? Dzalika bi anna Allah lam yakum mughayyiran ni'matan an'amaha 'ala qaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Allah tidak merubah nikmat yang sudah Dia tetapkan kepada seorang hamba. Orang itulah yang merubah nikmat itu dengan perbuatan mereka. Sebenarnya Allah sudah mau kasih engkau 1 ekor kambing hari ini. Tapi karena perbuatan maksiat dosamu, kambingmu yang ada malah mati. Zalika bi anna Allah lam yakum mughayyiran ni'matan an'amaha 'ala qaumin. Allah sudah berikan nikmat. Ini aku kasih engkau 1 nikmat. Nih. Hatta yughayyiru bi anfusihim. Mereka sendiri yang merubah nikmat itu menjadi hilang. Tak jadi ku kasih, kata Allah. Nikmat apa itu? Nikmat. In ta'uddu ni'matallah la tuhsuha. Kalau kau mau hitung nikmat Allah, oleh sebab itu urus urusan engkau, biarkan Allah mengurus urusan. Urusan kita apa? Sami'na wa ata'na. Beribadah, amar ma'ruf, nahi mungkar. Buat baik, jauhi dosa. Maka masalah-masalah hidup kita ini sebenarnya gara-gara kita banyak buat dosa. Taubat, mujahadah. Habis mujahadah, khalwah uzlah, habis itu takwa, Allah akan selesaikan masalah kita insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Dari Pak Fakhrul Razi, Ustaz, kalau kita takut mati karena dosa masih banyak, apa hukumnya Pak Ustaz? Saya takut mati Pak Ustaz. Kenapa? Karena dosa saya banyak, saya belum sempat taubat. Bagus. Ainani la yamassuhuman nar, ada 2 biji mata yang tidak akan disentuh oleh neraka. Ainun bakat min khasyatillah, mata yang menangis karena takut kepada Allah. Mudah-mudahan Bapak Fakhrul Razi doakan juga kami yang banyak dosa ini tetap takut dan meneteskan air mata. Mudah-mudahan kita masih diberi Allah pintu taubat, dan setelah taubat husnul khatimah baru kita mati dalam keadaan baik. Dari Ibu Fadilah, Ustaz, saya pernah mimpi melihat lafaz la ilaha illallah di langit. Saya melihat lafaz la ilaha illallah di langit di bulan Ramadan. Apa artinya? Al-Islamu ya'lu. Islam itu tinggi. Langit itu sama. Sama diambil dari kata sumu. Sumu artinya tinggi. Al-Islamu ya'lu. Islam itu apa? La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Jadi ibu ditunjukkan Allah ketinggian Islam. Supaya apa? Supaya makin kuat istiqamah, berpegang. Al-Islamu ya'lu wa la yu'la alaih. Maka setelah melihat itu di malam suci Ramadan, kalimat yang paling baik apa? Afdalu zikri la ilaha illallah. Bulan yang paling baik apa? Syahrul Ramadan allazi unzila fil Quran. Dua-duanya ditunjukkan Allah dalam satu malam pada ibu. Kalimat paling baik la ilaha illallah. Bulan paling baik bulan suci Ramadan ditunjukkannya kepada ibu, supaya ibu lebih istiqomah lagi dalam beribadah. Mudah-mudahan 3 sudah ditunjukkannya. Tempat paling tinggi, langit. Kalimat paling tinggi, la ilaha illallah. Bulan paling tinggi, bulan Ramadan. Maka ibu mudah-mudahan termasuk orang yang ditempatkan paling tinggi, karena mengamalkan kalimat paling tinggi, berada di bulan yang paling tinggi. Dan insya Allah sekarang Sya'ban kita akan masuk bulan Ramadan. Ustaz, saya kerja dengan orang Tiongkok, tak boleh buat Cina. Dia sudah Cina, tak boleh. Dilarang berpuasa, tapi saya tetap juga puasa diam-diam. Apakah dosa ketika saya ambil makan jatah uang makan siang? Kenapa engkau tak cari kerja yang lain yang lebih berkah? Oke lah, ini ceritanya karena tak ada kesempatan lain. Kalau ada kesempatan lain, walaupun gajinya lebih sedikit, sama orang Islam yang bisa puasa, ikutlah. Kalau sudah berlalu, apa boleh buat?
Tapi pertanyaannya ini, kalau engkau masuk takwa level ini, enggak apa-apa, karena ini bukan dosa. Ini lo jatah makan siang lah, gitu. Ambil, memang punyamu. Mau kau ambil, kau makan, memang punyamu. Mau tak kau makan, mau kau jual pun boleh, karena memang punyamu. Tapi kalau engkau mau level fadalat artinya menjaga diri dari yang tak baik. Tapi secara hukum fikih, kalau cerita fikih, maka mengambil makan siang itu boleh. Kenapa? Karena memang milikmu, punya hak. Cuman saja kau makan di waktu malam. Tapi saya anjurkan saudara-saudaraku yang bekerja, satu gajinya 5 juta, satu 3 juta. Yang 3 juta ini bisa zikir, bisa sholat, pilihlah itu. Karena duit bisa dicari. Tapi berkah tak dapat diambil. Terakhir Pak Erik, Ustadz, apa hukumnya kalau kita masuk kerja tapi bayar uang ADM dulu baru bisa kerja, uang administrasi. Namanya aja itu administrasi, Pak. Tapi itu sebetulnya nama lain. Orang sekarang kan pandai memutar balik, entah apa namanya, sogok itu. La'ana Rasulullah SAW ar-rashi wal murtashi. Rasulullah melaknat orang yang menyogok dan orang yang menerima sogok. Na'udzubillah. Banyak orang bekerja bukan karena kemampuan, bukan karena high ability, bukan karena capacity, bukan karena kapasitasnya, tapi karena besar sogoknya, maka gajinya haram, uang tunjangannya haram, uang pensiunnya haram, uang luar kotanya haram. Na'udzubillah. Mudah-mudahan kita diselamatkan Allah SWT termasuk golongan orang yang bertakwa.